Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, satu hal yang sangat mutlak harus kita lakukan adalah mengalami perjumpaan dengan Tuhan terus-menerus setiap hari. Hanya orang-orang yang benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara terus-menerus yang dapat memahami dan sungguh-sungguh merasakan keindahan Tuhan. Perjumpaan terus-menerus dengan Tuhan artinya yang pertama bertumbuhnya pengenalan terhadap kebenaran firman Tuhan. Ini bisa melalui logos atau harus melalui logos, pemahaman kebenaran firman Tuhan secara pengertian, kognitif, understanding. Tetapi bertambahnya pengenalan akan Tuhan ini atau pengenalan akan kebenaran firman melalui peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian setiap hari yang di dalamnya pasti ada suara Tuhan yang menasihati kita. Itu perjumpaan dengan Tuhan yang pertama. Yang kedua, melalui pertemuan dalam doa. Hal ini harus kita upayakan setiap hari. Kita yang harus mengupayakan. Dan waktu hidup kita harus kita isi dengan hal ini. Dengan demikian kita memenuhi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa kita harus mendahulukan kerajaan Allah. Orang-orang yang sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui logos, rema, dan doa pribadi pasti dapat menghayati dan merasakan keindahan Tuhan. Dan jika seseorang sungguh-sungguh menghayati dan merasakan keindahan Tuhan, maka ia akan memiliki kehausan yang kudus akan Allah. Kehausan yang kuat. Ini sama seperti orang yang ketagihan. Seperti seorang yang edik kecanduan. Dalam hal ini saudaraku sekalian, orang baru bisa mengerti apa artinya Tuhan itu air kehidupan. Air kehidupan di sini maksudnya adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan mutlak. Tanpa sesuatu itu seseorang tidak merasa bahagia. Tanpa sesuatu itu orang merasa tidak lengkap. Air kehidupan ini menunjuk sesuatu yang mutlak harus kita penuhi. Sesuatu yang bernilai keharusan untuk kita miliki. Jadi akhirnya saudaraku, hal mencari Tuhan seperti yang tadi saya kemukakan, menambah pengetahuan tentang kebenaran firman melalui CD khotbah, buku rohani, datang kebaktian hari Minggu seperti ini, suara kebenaran hari Selasa, pendalaman Alkitab dan seterusnya. Itu sarana. Gereja ini menyediakan sarana untuk menyerap logos. Dan dalam kehidupan setiap hari, saudara-saudara sekalian, harus belajar rema dari setiap peristiwa
hidup yang saudara alami, serta menyediakan waktu untuk bertemu dengan Tuhan dalam doa minimal 30 menit. Semua itu akhirnya tidak lagi menjadi kewajiban, tetapi menjadi kebutuhan. Sebab saudara merasa haus, ketagihan. Dan memang seharusnya tidak ada sesuatu yang mutlak dalam hidup ini, kecuali Tuhan. Tidak ada sesuatu yang boleh kita pandang sebagai mutlak, harus kita miliki, mutlak harus kita nikmati, kecuali Tuhan. Kalau saudara memandang ada sesuatu yang saudara anggap mutlak, maka pasti itu objek penyembahan saudara. Saudara pasti dikendalikan oleh sesuatu itu. Sesuatu itu pasti menjadi keindahan di dalam hidup. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus dibawa oleh iblis ke atas sebuah bukit, di tempat yang tinggi ditunjukkan oleh iblis keindahan dunia. Lalu iblis berkata, kalau kau menyembah aku, kuberikan semua ini kepadamu. Apa implikasi dari kisah ini bagi kita, saudara? Untuk itu kita harus mengerti apa maksud iblis dengan menyembah dia. Saya kira banyak di antara saudara yang memahami menyembah itu begini. Atau begini. Kalau begitu implikasinya untuk kita tidak kaya. Kalau orang tidak ke dukun, orang tidak ke Gunung Kawi mencari kekayaan. Tidak melakukan praktek perdukunan dengan seremonial menyembah setan, berarti tidak menyembah iblis atau tidak menyembah setan. Itu pengertian sempit dan bodoh. Ketika iblis menunjukkan keindahan dunia, dan iblis berkata, kalau kamu menyembah aku, kuberikan kepadamu. Bagaimana implikasi dari kisah itu? Bagaimana cara Tuhan Yesus menyembah iblis? Apakah begini? Tentu tidak hanya demikian. Tetapi ketika Tuhan Yesus melihat dunia dengan segala keindahannya, jika Tuhan Yesus mengingininya, jika Tuhan Yesus memandang itu keindahan dan mengingininya, dia menyembah iblis. Kata mengingini, saudaraku, di dalam bahasa Yunaninya epitumia. 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 Kata ini selain berarti lust, sebuah dorongan yang kuat di dalam daging kita, juga bisa berarti kerinduan, desire. Juga bisa berarti longing, kerinduan. Tetapi yang menarik, kata epitumia, craving, juga berarti dambaan atau idaman. Ini seperti kekasih. Jadi seandainya Tuhan Yesus pada waktu itu memandang dunia indah di matanya dan dia mengingini, gagal. Gagal tugas kemesiasan yang harus ditunaikan Tuhan Yesus. Itu berarti Tuhan Yesus juga gagal menjadi corpus delicti, saudara.
Lalu bagaimana sikap Tuhan atau bagaimana reaksi Tuhan terhadap cobaan itu? Tuhan Yesus berkata, jangan kamu, ingat, menyembah kepada yang lain. Kamu harus menyembah kepada Tuhan Allahmu. Menyembah. Proskuneo. Proskuneo. Kamu harus menyembah Tuhan Allahmu. Artinya memberi nilai tinggi. Memberi nilai tinggi, saudara. Ini menyembah itu memberi nilai tinggi. Dalam bahasa Ibraninya sakah, tunduk. Sesuatu yang kau pandang indah. Yang kepadanya pasti engkau terikat. Engkau tunduk. Ia menjadi kerinduanmu, your desire, kerinduanmu. Kamu akan longing, akan merindukan. Dan dia menjadi idaman atau dambaanmu. Kalau di kebaktian kita sudah mungkin beberapa kali atau sering mendengar orang berkata, inilah saatnya kita menyembah Tuhan. Tahukah saudara, menyembah itu bukan sesaat dalam waktu temporal. Menyembah itu sikap hati yang tiada henti. Menyembah itu memberi nilai tinggi. Nah, waktu di gereja, perwujudan ekspresi dari sikap proskuneo ini menyanyi. Mengucapkan syair dengan fluktuasi nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tetapi dalam kehidupan setiap hari sikap menghormati Tuhan itu ditunjukkan dengan perbuatan yang selalu sesuai dengan kehendak Allah. Jika tidak, dia tidak menghormati Tuhan. Saudara. Jadi jangan merasa menyembah Tuhan itu hanya di gereja dengan nyanyian, syair yang diberi nada. Itu malah melecehkan Tuhan, saudara. Kalau ternyata dalam kehidupan setiap hari tidak memberi nilai tinggi Tuhan. Bayangkan kalau ada seorang anak yang pergi ke sekolah. Ketika di jalan dia buka seragam sekolahnya, dia lipat, dia masukkan tas. Dia pakai kaos, dia jalan-jalan, dia main-main, dia main game, dia merokok, dia ngeganja. Tapi ketika pulang ke rumah dia berkata, mama baik. Aku menghormati mama, aku sayang mama. Kurang ajar gak itu, saudara? Kurang ajar. Banyak orang Kristen yang bersikap kurang ajar seperti itu terhadap Tuhan. Dia mencintai dunia, dia menghargai dunia. Tapi di gereja dia mengatakan, kau yang terindah dalam hidup ini. Dia menipu dirinya sendiri. Dia menipu Tuhan, saudara. Dan tidak ada yang mengingatkan. Oleh sebab itu pada kesempatan ini saya ingatkan, jangan kurang ajar terhadap Tuhan. Jangan menipu Tuhan. Saya bersyukur, saudaraku, saya menemukan atau menulis lagu ini, saudaraku. Nyanyian hidupku, hidupku tak sekedar syair, lagu, dan irama. Nyanyian hidupku,
hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa. Itu nyanyian. Itu sikap menghormati Tuhan. Sikap menghormati Tuhan diekspresikan dengan nyanyian waktu di gereja. Nggak salah. Tapi ekspresi loh. Jangan seperti mobil yang tidak ada mesin dan komponennya, itu hanya kerangka dan kulitnya saja. Kalau saudara bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain, mentang-mentang saudara kuat, saudara tidak menjunjung tinggi keadilan, saudara menginjak-injak harkat dan hak orang, saudara hidup dalam dosa dan kenajisan, saudara tidak menghormati Tuhan. Dan sebenarnya saudara tidak layak memuji Tuhan. Saudara menipu diri sendiri. Saudara menipu Tuhan. Memang tidak menunggu saudara sempurna. Tapi jangan berniat untuk tidak meninggalkan dosa. Hidup hari-harimu engkau menghargai dunia. Engkau memandang dunia ini indah dan engkau mengingininya. Lalu di gereja saudara memuji Tuhan. Itu bohong. Itu menipu. Satu kali saudara akan berhadapan dengan Tuhan. Dan tidak ada sesuatu yang dapat saudara sembunyikan di hadapan Allah. Nyanyian hidup kita itu sikap langkah kita, saudara. Orang-orang yang mengalami perjumpaan terus-menerus ini akan dapat menghayati dan merasakan keindahan Tuhan sampai tingkat ketagihan. Sehingga datang ke gereja, ikut kebaktian doa, belajar Alkitab, ya, mendengarkan CD khotbah, tidak lagi menjadi kewajiban, tapi kebutuhan. Memang seharusnya tidak ada sesuatu yang mutlak dalam hidup ini kecuali Tuhan. Jadi kalau ada seorang yang memandang sesuatu itu mutlak, ia akan menyembah objek itu. Dia akan dikendalikan oleh objek itu. Orang-orang seperti ini tidak mungkin memperlakukan Tuhan Yesus secara pantas. Kita harus menjadikan Tuhan itu satu-satunya kemutlakan. Dan hanya orang yang jujur kepada dirinya sendiri yang menyadari hal ini. Sebab banyak orang Kristen merasa sudah memutlakkan Tuhan dalam hidup ini padahal tidak atau belum. Biasanya ini terjadi atas mereka yang cakap berbicara mengenai Tuhan dan merasa sudah tahu banyak mengenai Tuhan. Tanpa diimbangi perjumpaan pribadi yang di dalamnya ada pertemuan dalam doa itu, saudara. Mari kita sadar, saudaraku, bahwa kita sering bersikap kurang hormat kepada Tuhan. Mestinya Tuhan menjadi air kehidupan. Sehingga kita bisa berkata seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Mazmur pasal 42. Coba kita baca, saudaraku. Sungai yang berair itu bukan suplemen. Bukan tambahan, bukan pelengkap. Itu seluruh hidupnya. Kemutlakan. Yang lain tidak boleh dianggap mutlak. Mau menikah atau tidak, enggak mutlak. Punya anak atau tidak, enggak mutlak. Punya rumah pribadi atau rumah kontrak, enggak mutlak. Tolong deh. Jangan memutlakkan sesuatu. Engkau akan dikendalikan oleh dunia. Tapi mutlakkan Tuhan.
Kasihan banyak saudara yang sebenarnya nggak layak memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sebab yang berharga dalam hidupmu sesungguhnya bukan Tuhan. Banyak hal yang saudara anggap berharga. Dan Anda merasa itu wajar-wajar saja. Saya beritahu, tidak. Kalau saudara mau mendengar kebenaran yang murni, ini dia. Sebelum saudara bertemu dengan Tuhan, ditelanjangi dan dipermalukan. Bertobat saudaraku. Mazmur pasal 42. Dari ayat 1. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ya, merindukan. Epitumia. Merindukan Tuhan. Irama jiwa yang sudah rusak tidak mungkin merindukan Tuhan. Bohong. Bohong. Tetapi lewat kebenaran-kebenaran yang saudara serap setiap kali kebaktian PA, sebenarnya saudara sudah mulai memiliki kerinduan yang terbangkitkan. Kalau saudara mau merindukan Tuhan, merindukan mau ketemu Tuhan, itu pertama ya, saudara harus berani mematikan semua hasrat dosa di dalam dirimu. Keinginan itu, epitumia itu kan bisa dibagi dalam beberapa kategori, saudara. Sesuai dengan 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Yang pertama itu, saudara, keinginan daging. Keinginan daging. Keinginan daging itu yang pertama kuliner. Yang kedua seks. Tolong deh kita belajar untuk membuang yang tidak perlu kita makan. Seks. Saya kira sebagian saudara masih terikat dengan seks. Tontonan-tontonan yang tidak perlu, jangan ditonton. Gairah jahat dalam daging kita terhadap lawan jenis yang bukan pasangan kita harus dibuang. Saya itu bukan manusia planet yang turun dari ruang angkasa. Saya manusia seperti saudara. Saya sudah bertarung melawan daging ini. Dan saya mengerti apa artinya mematikan keinginan daging. Susah. Tetapi seiring dengan pertumbuhan pengenalan akan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, kita bisa melewatinya tahap demi tahap. Yang kedua, keinginan mata. Ini konsumerisme. Ini konsumerisme, saudara. Ingin punya barang-barang yang orang lain punya. Dan kita merasa dengan barang itu kita bahagia. Lengkap, utuh. Air kehidupan. Ibu-ibu yang terikat barang branded harus pakai perhiasan ini, merasa lengkap, utuh dengan barang ini, barang itu. Saudara itu sebenarnya ini memberhalakan materi. Saudara tidak mungkin masuk rumah Bapak. Anda tidak layak. Anda cantik dengan permata, cantik dengan berlian, cantik dengan mutiara. Tapi you gak bagus di mata Allah. You diludahi malaikat nanti. Wajahmu cantik tapi batinmu buruk. Engkau memberhalakan benda. Kau diludahi malaikat nih, gitu. Kamu menghina Tuhan. Coba kalau kau beli berlian berapa ratus juta. Coba kamu kasih perpuluhan cuma 10.000, 50.000. Jangan ngasih duit kalau sudah lempar duit seperti ke tukang parkir. Ingat loh.
Ini bukan masalah uang dengan gereja atau pendeta. Ini masalah batinmu. Terserah sedang mau ngomong apa. Saya cuma tunggu pengadilan saja, semua kita telanjang. Jangan main-main kau dengan Tuhan. Kalau bangun rumah mau segede ongkang apa. Tapi lihat tuh gereja-gereja yang miskin, yang kebocoran. Yang harus kebaktian di bawah pohon yang diberi tenda. Lalu keinginan mata konsumenisme, kehormatan. Minta dihormati. Ini yang namanya keangkuhan hidup. Gelar, pangkat, kedudukan, termasuk perhiasan di sini. Ketika kita mematikan ini, terutama seks, ketika kita rela tidak mencari kehormatan dengan barang-barang, kita menumpahkan milik kita yang terakhir, itu baru merekah kerinduan itu. Memandang wajah Tuhan. Kalau enggak mungkin. Saya sudah dari kecil Kristen. Saya jadi pendeta lebih 35 tahun. Saya tidak menginginkan ketemu Tuhan Yesus. Tapi saya memang tidak ingin masuk neraka. Tapi kalau mati nanti saya ketemu Tuhan. Tapi tidak merindukan. Baru tahun-tahun sekarang ini. Ketika saya membunuh ini. Ketika saya melepaskan keterikatan ini. Baru ada kerinduan. Baru kita bisa punya kerinduan ini. Baru bisa mengerti. Bilakah ku pandang wajahmu, baru bisa di dalam kemuliaan Bapa surgawi. Rinduku hausku akan dirimu. Bilakah ku di sana selamanya. Kalau saudara masih menikmati ini, enggak mungkin mau ketemu Tuhan. Yang ada takut. Nih pria-pria nih ya, yang masih suka nonton film-film jorok nih. Kamu nggak jadi manusia loh nanti loh. Kalau orang Batak jadi jagal biang. You rusak loh, jadi binatang loh. Itu yang membinatangkan manusia itu, tontonan itu. Enggak salah Pak, salah, merusak batinmu. Jangan lagi. You jangan pikir saya tidak pernah nonton loh. Dari muda, dulu belum ada film, gambar. Tapi sampai titik tertentu, aku harus berhenti. Lalu aku tidak boleh mengingini dunia lagi. Ketika rupiahku yang terakhir harus kupersembahkan. Dan aku tidak tahu nanti aku mau pakai uang siapa kalau kebutuhan. Ada kebutuhan. Sampai aku pertaruhkan. Baru mengerti apa artinya Tuhan, aku tidak punya siapa-siapa. Aku tidak punya apa-apa. Tapi aku memiliki Engkau. Baru ada kerinduan itu, saudara. Kalau pakai bahasa kasar, saya dihisap, darah saya dihisap oleh banyak pihak. Saya suka mengeluh, Tuhan aku capek. Hanya kalimat satu yang membuat saya terhibur. Tidak lama. Tidak lama. Tuhan berkata begini, saudara. Aku tidak akan minum anggur sampai kerajaan Bapakku. Anggur itu bahasa sukacita dan pesta.
Hari ini Tuhan bukan duduk di sebelah kanan Allah Bapa dalam sukacita. Tiong-tiong rileks, enggak. Dalam perasaan krisis melihat kehidupan dunia di mana rencana Allah Bapa belum dipenuhi secara lengkap. Tuhan Yesus berkata, seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Termasuk itu untuk saya. Seperti Bapa mengutus aku, Erastus, aku mengutus kamu. Ya Tuhan. Aku tidak senang-senang, Eras. Aku susah memikirkan jiwa-jiwa yang terhilang. Lalu saya katakan, Tuhan, aku mau di samping. Aku mau menangis bersama Engkau. Tidak ada waktu untuk mencari kesenangan sendiri. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Saya harus bisa berkata serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi Erastus tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Harus berani. Aku harus berani mewakili Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia hari ini. Dari kelakuan hidupku, dari semua pengorbanan yang bisa aku lakukan, supaya teman-temanku di sana bisa melihat teladan dan contoh hidupku. Gak ada pilihan. Tidak lama. Tapi itu Pak Pendeta, kalau saya kan bukan. Tidak ada beda. Semua harus memiliki standar yang sama. Tapi kalau saudara tidak mau, enggak masalah. Saudara bukan siapa-siapa. Buat dirimu tidak berharga, silakan. Tapi kalau kamu berharga, duduklah menangis di samping Tuhan. Baru saudara bisa merindukan Tuhan. Bilakah aku memandang wajahmu? Ketika semua kesenangan kau tanggalkan, engkau punya kerinduan akan Tuhan. Ini bukan berarti lalu makan tidak enak, tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh punya mobil, tidak boleh punya rumah. Oh bukan, jangan begitu dong. Anda berhak punya itu jika Tuhan menghendaki. Tetapi itu pun kita lakukan di dalam kendali Tuhan. Semua juga untuk kemuliaan Tuhan. Nah ini saudara harus jujur dengan diri sendiri dan punya kecerdasan Tuhan. Jangan menyia-nyiakan kesempatan ini. Jiwaku haus kepada Allah. Teruskan. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Nah, menjadi kekasih Tuhan itu luar biasa, saudaraku. Luar biasa, saudaraku. Hari ini sepertinya tidak dibutuhkan. Tapi sesungguhnya inilah kebahagiaan hidup orang percaya dengan privilege hak istimewa yang kita miliki. Karenanya kalau saudara tidak mengalami perjumpaan terus-menerus dengan Tuhan, saudara tidak akan pernah melihat keindahan di dalam Tuhan. Kasihan saudara. Saudara bangga dengan gelar, pangkat, kedudukan, kekuasaan, uang, rumah, mobil, dan semua keindahan. Tapi Anda tidak bernilai di mata Tuhan. Kalau gereja tidak mengingatkan ini, gereja itu bukan saja buruk, saudara, tapi jahat. Harus berani berbicara. Engkau tidak layak menyembah Tuhan. Engkau tidak layak mengaku anak Allah. Wah Pak, kalau gereja ngomong gitu bubar. Enggak. Tuhan pasti masih menyisakan orang-orang yang hati nuraninya murni dan mencari kebenaran. Anda boleh tepuk tangan, Anda tepuk tangan ragu-ragu. Kalau ibarat pemandu jalan, saya pandu, saya memandu jalan saudara. Saya belajar dari Tuhan. Saya jadi petanya.
atau orang yang mengajarkan membaca peta. Dan kalau saudara di sini, ini yang saya lakukan. Kalau saudara tidak percaya saya, saudara harus mencari pemandu yang lain. Jangan diam. You bukan binatang yang hari ini mati dan selesai. You manusia yang hari ini hidup, mati masih punya kesadaran kekal. Cari pendeta lain. Dengarkan dia berbicara. Terima panduannya. Tapi di sini saya harus memberitahu seperti ini. Ya Pak, kita ke gereja mau cari ketenangan, tapi di sini malah nggak tenang. Oh bagus. Kalau saudara nggak tenang berarti masih punya nurani. Kalau saudara masa bodoh, waduh, sudah tidak punya nurani. Anda harus punya ketegangan. Jangan-jangan aku tertolak nanti. Begitu dong. Saya saja takut saudara. Jangan sampai saya tertolak. Jangan kita ditipu saudaraku. Saudara jangan marah saya bicara begini ini. Saya ini bicara ini maksud saya untuk membawa saudara pulang. Ayo kita pulang. Kenapa? Karena kesalahan yang sama juga saya lakukan. Apa saudara pikir saya nggak melakukan kesalahan itu? Saya juga lakukan. Lebih gawat lagi karena saya pendeta. Saya mempertontonkan sebuah penampilan seorang yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Saya mengatakan ini karena saya sudah melakukan hal yang sama. Sekarang kita sudah tua. Kita tidak mau berbuat salah lagi saudara-saudaraku. Amin. Oke, boleh tepuk tangan dengan tulus. Yang suci harus tambah suci. Militan. Kalau enggak terserah. Kepada anak muda saja saya sudah suruh. Kamu suci mau bener ayo. Kalau enggak usah. Kadang-kadang kasihan juga sih lihat anak muda lagi senang-senangnya hidup. Kok ditarik-tarik ke sini. Diajak militan. Sebab kalau tidak pasti dibawa dunia. Pak Eras jangan keras-keras ngomong. Dunia lebih keras narik mereka loh. Pandang Engkau Tuhanku, terasa nyaman jiwaku. Lawatan kehadiran-Mu, teduhkan gelombang pancaran kasih sayang-Mu, hiburkan susah dan keluh. Engkau air kehidupan, puaskan dahaga jiwaku. Aliran damai sejahtera, ciptakan suasana surga, menuntun arah jalanku, bawaku dekat padamu.
pandang Engkau Tuhanku, terasa nyaman jiwaku. Lawatan kehadiran-Mu, teduhkan gelombang jiwaku. Pancaran kasih sayang-Mu, hiburkan susah dan keluh. Engkau air kehidupan, puaskan dahaga jiwaku. Aliran damai sejahtera, ciptakan suasana sorga, menuntun arah jalanku. Bawaku dekat padamu, pancaran kasih sayang-Mu, hiburkan susah dan keluh. Engkau air kehidupan, puaskan dahaga jiwaku. Aliran damai sejahtera, ciptakan suasana sorga, menuntun arah jalanku. Bawaku dekat padamu. Tarik aku dekat padamu, itu lebih dari berkat yang Kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Semua yang Kau inginkan, bukti kasih pengabdianku. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari anak Kau jadikan berharga
semua yang kau inginkan, bukti kasih pengabdianku. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari anak Tuhan. Kau jadikan